Tak cuma Atta Halilintar, Aurel Hermansyah istrinya, bahkan Aminah dan Azura, kedua putrinya yang tidak berdosa, menjadi sasaran kenyinyiran netizen. Demikian pula adik ipar Atta, Aliyah Mas Said, dituding hamil sebelum menikah. Padahal Aliyah dan Thorik Halilintar saat pacaran nyaris tak pernah pamer kebucinan seperti pasangan muda lainnya. Tak terima putrinya dinistakan begitu rupa, kabarnya Reza Artamevia bakal mengawal kasus dugaan fitnah dan pencemaran yang dilaporkan anak dan menantunya itu sampai pelaku dipenjara. Lantas siapa pemilik akun TikTok dan channel YouTube yang menuding Aliyah MBA atau Married by Accident? Benarkah fans toksik Fujian berada di balik fitnah keji itu? Simak lengkapnya berikut ini. Jangan lupa saksikan terus Barista setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Pemirsa, karir Atta Halilintar yang melesat sebagai YouTuber rupanya tak semulus kehidupan Atta. Banyak haters yang terus menyerang bahkan menebar fitnah untuk menjatuhkan reputasi Atta. Selain Atta, sang istri Aurel Hermansyah dan juga kedua anaknya, Aminah Nur Atta dan Azura juga menjadi korban kebencian para haters. Tadi video call kasih selamat buat adiknya, aman-aman aja, happy lagi olahraga, gitu aja. Ya, oke? Ya, setahun lalu Atta dan Aurel dibuat geram lantaran seorang wanita yang diduga berprofesi sebagai oknum guru tega menghina dan membuli Aminah putri pertamanya dengan kata-kata yang tak pantas. Sebagai ibu, hati Aurel tentu saja panas dan tak terima jika Aminah dibuli. Dengan berbagai cara, Atta dan Aurel berusaha menemukan pelaku pembuli anaknya. Bahkan pasangan ini mengancam akan melaporkan pelaku ke jalur hukum untuk memberikan efek jera. Motifnya apa Bu sebenarnya kayak gitu? Saya ini langsung itu nggak terpikirkan dari saya itu Pak. Iya tapi kan Ibu gimana nggak terpikir? Kalau nggak terpikir tuh kepencet sekali. Kalau ini kan Ibu merancangnya, Ibu balas semua komen orang. Ya kita kan nggak ngomongin yang lain, kita lagi ngomonginnya yang Ibu ini loh. Ini Ibu minta maaf benar, apa karena Ibu tuh takut kita mau bawa ke jalur hukum atau apa? Karena kemarin saya udah bawa. Saya memang dengan suami saya memang seterusnya minta maaf. Kan suami Ibu nggak salah, ngapain suami Ibu minta maaf? Suami Ibu nggak salah. Saya selalu bilang di TV di mana saya bilang suami Ibu tuh baik, orang baik. Karena yang minta maaf tuh beliau bukan Ibu. Ibu nggak pernah minta maaf sama saya. Ibu malah terus DM saya, Ibu ketawa-tawain saya. Sampai kemarin aja Ibu masih DM saya gitu. Ya udah ketahuan siapa, udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Meski kala itu Atta dan Aurel memilih tak melaporkan pembuli Aminah ke polisi dan memilih memaafkan, apalagi pelaku juga sudah meminta maaf kepada Atta dan Aurel, membuat pasangan ini memilih untuk membuka pintu maaf dan tak jadi menyeret pelaku ke polisi. Atta dan Aurel berharap jika keputusannya untuk memaafkan pelaku akan membuat para haters tak lagi menyerang keluarganya. Namun, harapan Atta dan Aurel tak terwujud. Lagi-lagi para haters kembali menyerang Aurel dan kedua anaknya. Bahkan Aurel sempat dibuat sedih dan stres lantaran kedua anaknya menjadi korban nyinyiran netizen. Lantas benarkah Atta dan Aurel bertekad tak akan segan-segan melaporkan para pembuli ke polisi? Walaupun kita anggap aja lah, nggak usah dipeduliin, nggak bisa kayak gitu juga ya. Tapi kan ini juga harus pelajaran buat semua orang. Ini bukan buat kita aja. Semua bayi dimanapun, semua itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita semua harus jaga juga diri kita, lisan kita, tangan kita. Apalagi ini bayi. Aku kalau dikatainnya masih aku sendiri aja, aku kadang-kadang juga udah nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu respon. Tapi kalau anak sendiri, itu kan martabat keluarga juga ada di sini.
kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak, tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah. Terus saya itu kan ini ya nggak ini ya, seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikata-kata. Sementara itu Aurel yang kerap menjadi korban bully haters, bahkan saat hamil pun Aurel juga sering mengalami body shaming yang sempat membuat dirinya down. Namun Aurel berusaha untuk tegar dan mencoba menanggapi bulian tersebut menjadi hal positif. Bahkan anak pertama Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini mencoba menjadikan bulian yang diterimanya menjadi hal positif dan justru membuat lagu untuk mengingatkan jika bullying itu perilaku yang sangat tak pantas. Aku juga manusia. Di luar kasus bulian dan fitnah yang bertubi-tubi menimpa Atta Aurel, cukup banyak pula netizen yang menyebut Atta gemar memposisikan dirinya sebagai korban untuk menarik simpati publik. Sejumlah konten Atta juga disebut-sebut beraroma settingan. Lantas, apa kata pakar media sosial tentang karir dan kehidupan Atta Aurel yang dijadikan konten? Sekali lagi ini strategi Mas, para artis, para influencer sebenarnya menyenangi Mas, bahwa dia dibahas terus, dia itu di inject terus sama follower-followernya, ditanyain terus, sebenarnya dia happy juga tuh. Hanya saja mungkin ada batas-batas tertentu. Mungkin, karena kan sebenarnya butuh juga ya, tapi kita nggak tahu nih yang benar-benar yang di dalamnya settingannya kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi mungkin ada yang benar juga, tapi ada yang nggak benar juga. Suka lihat nggak sih konten-kontennya masih ada settingan atau? Ada sih, kayaknya ada. Masih banyak ya, ada yang settingan, mungkin ada yang benar kesehariannya, mungkin diatur juga kayak gitu. Itu bisa jadi. Terus dia merasa terusik juga mungkin. Ya dia juga kan pemain juga. Pemain ya gitu, entertainment lah, biar heboh apa gitu, sebisa dia aja lah. Sama halnya dengan Atta dan Aurel yang kerap menjadi korban fitnah. Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang baru saja merenggut kebahagiaan sebagai pasutri baru juga baru-baru ini dibuat geram dengan ulah sejumlah akun yang sudah menyerang kehormatannya sebagai wanita. Bagaimana tidak, Alia yang tengah menikmati peran barunya sebagai seorang istri justru diisukan sudah berbadan 2 sebelum resmi dinikahi Thorik. Padahal Alia mengaku saat akad nikah dirinya justru tengah mengalami menstruasi. Jika awalnya Alia berusaha menanggapi santai terkait fitnah yang ditunjukkan kepadanya, namun sebagai suami, Thorik justru meradang lantaran kehormatan istrinya direndahkan. Thorik bahkan meminta sang istri untuk melaporkan akun-akun tersebut ke polisi. Lantas, apa alasan Alia akhirnya memilih melaporkan para akun tersebut ke polisi? Yang sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti ini semua. Tapi mungkin ya bisa ditambahkan, Alia Mas Said ini kan ya bisa kita bilang public figure, mungkin untuk sekedar cacian atau mungkin fitnah-fitnah lainnya mungkin sudah ada lah yang mungkin dirasakan juga oleh Alia. Cuma menurut hemat kami ini sudah melewati batas lah, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kita ini kan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi budaya timur. Berita seperti itu sangat-sangat tidak elok, apalagi sampai didengar oleh pihak keluarga kan, baik dari keluarga Alia, baik dari keluarga Thorik. Mungkin juga teman-teman media di sini juga pasti udah dengar berita itu kan, mungkin ada akhirnya jadi rumor liar lah. Makanya di sini juga kami luruskan bahwa itu adalah berita bohong dan berita fitnah. Namun demikian,
meskipun itu adalah berita fitnah bahwa tidak ada masalah hamil luar nikah, cuma mungkin Thorik dan Aal juga berharap lah dari doa-doa dari rekan-rekan sekalian supaya disegerakan masalah itu. Ya, sebagai wanita, Alia tentu saja merasa sedih. Apalagi putri kedua Reza Artamevia dan almarhum Adjie Massaid ini juga harus menjaga perasaan keluarga besarnya. Tak hanya itu, Alia juga tak ingin pekerjaannya terganggu dengan berita hoaks yang sudah terlanjur menyebar di media sosial. Lantas benarkah meski sudah dilaporkan ke polisi, para akun tersebut belum ada yang meminta maaf ke Alia dan Thorik? Itu kan menyerang kehormatan ya, kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Jelas itu udah menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan kedepannya dan udah pasti sih. Iya. Belum sih, makanya kenapa juga kita melakukan ini sih. Kalau misalkan dari awal, pokoknya ya intinya kami melaporkan ini karena Alia sebagai korban merasa dirugikan dan berdasarkan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE itu memang Alia memiliki hak sebagai warga negara Indonesia atau sebagai korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana ini. Untuk ancaman pidana itu apabila ini memang betul fitnah itu adalah 4 tahun penjara. Jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang ITE, barang siapa yang menyebarkan berita bohong ini, mereka ini akan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka beritakan ini benar. Tapi silakan saja nanti kalau misalnya para akun-akun yang kita laporkan ini nanti sudah dipanggil, nanti diberi kesempatan oleh teman-teman penyelidik atau nanti mungkin perkara ini bisa lanjut sampai penyidikan, bisa memberikan bukti bahwa Alia benar hamil luar nikah, silakan saja monggo. Kalau misalnya nggak bisa ya, itu akan dikenakan pasal fitnah, yaitu ancaman pidananya 4 tahun penjara. Jadi apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Harus tetap berjalan semuanya. Karena semua udah ada peraturannya, makanya juga kenapa kita melapor. Lagi. Kalau AA emang suaranya. Masa gitu mas? Nah, karena emang semua kan udah ada peraturannya juga ya. Iya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati. Mau membuat berita pun, jadi harus ada faktanya. Yes. Sampai menurut aku sih setuju aja karena itu udah berlebihan ya. Kecuali kalau perbuatan si haters itu nggak berlebihan, itu boleh damai dikit. Kalau dilakukan biar kapok, biar ada pikirannya gitu. Kabarnya tak hanya Alia dan Thorik yang meradang dan emosi akibat ulah sejumlah akun yang mencoba mencari keuntungan demi mendulang cuan. Reza Artamevia dikabarkan juga tersulut emosi lantaran putrinya menjadi korban fitnah dan mendukung Alia untuk melaporkan para akun tersebut ke polisi. Sejak resmi menjalin asmara hingga akhirnya menikah, Alia dan Thorik memang kerap menuai hujatan dari para haters. Padahal pasangan ini jarang pamer kebucinan di media sosial. Namun entah kenapa, Alia dan Thorik justru menjadi bulan-bulanan haters, terutama fans toksik pujian mantan kekasih Thorik. Namun keduanya seolah tak mau terpancing dan santai menanggapi hujatan tersebut. Namun entah mengapa saat dirinya diisukan hamil sebelum menikah, Alia justru meradang dan bertekad menyeret para pemilik akun ke polisi. Lantas benarkah para pemilik akun yang memfitnah Alia adalah fans toksik Fuji? Yang paling jelas sih, yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu. Terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang sangat tidak punya etika lah bikin berita kayak gitu. Padahal kan kita adalah orang Indonesia yang budaya untuk masih menjunjung tinggi budaya timur. Iya, budaya timur kita tinggi, mesti harus saling menghormati. Kita semua pengguna sosial media, walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Semua itu karena kita tinggal di negara hukum,
pasti ada hukumannya kalau misalnya kita melanggar. Berbijaklah menggunakan media sosial itu sih kurang lebih. Mau tanya respon dari keluarga sendiri setelah mengetahui dengan adanya berita hamil duluan ini seperti apa? Keluarga besar Pak Atta dan Punten, kita sebenarnya ada acara lagi, jadi harus buru-buru. Nah, ini kembali ke mereka ya. Tepat tidak tepatnya di sini kan aku menengahi ya gitu. Terkadang itu buat pelajaran juga buat para netizen sebelum melakukan sesuatu itu tuh dipikir dulu karena semua sekarang itu ada hukumnya. Itu sih menurut saya hal yang wajar karena mereka pun punya nama baik. Maksudnya untuk melindungi mereka ini tuh bentuk seperti warning lah kepada setiap semua netizen yang mau mengeluarkan pendapat apapun positif atau negatif itu difilter, dipelajarin dan jadilah orang yang cerdas, orang yang smart gitu loh. Ya itu salah satu hak semua orang untuk melaporkan ya terutama Thorik sama Alia juga ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya pribadi nih abaikan aja lah kalau menurut saya. Tapi kecuali nih yang benar-benar dia udah tidak bisa ditoleransi, udah tidak bisa udah tidak wajar lah mengatakan hal yang seperti itu ya mungkin itu haknya Thorik sama Alia.